Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul hajah yang sekarang alhamdulillah walaupun hujan sangat deras, tapi alhamdulillah standar yang hadir luar biasa. Ini merupakan bukti bahwa keinginan sahibul hajah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dituruni hujan. Ini yang namanya hujan rahmat. Melanjutkan keterangan surat Yasin ayat 23 sampai 29 insyaallah. Jadi ayat 21, 22 sampai 29 ini menerangkan tentang siksaan bagi orang yang beriman dan siksaan bagi orang yang kafir di dunia, belum di akhirat. Di dunia sudah disiksa. Di antaranya kemarin sudah dijelaskan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liyala a'budul ladzi, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah selain Allah. Yang pertama. Kemudian a'attahidu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurrillatuni anni syafa'atum say'a wa la yunqidun. Apakah saya akan mengambil Tuhan yang mana nanti apabila Allah memberikan musibah itu tidak mungkin ada gunanya. Jadi saya untuk apa menyembah patung-patung yang tidak jelas, tidak mungkin bisa menolong saya, tidak mungkin bisa membantu saya. Kemudian ayat yang berikutnya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Ya, kalau saya tetap menyembah patung, kalau saya tetap menyembah Tuhan selain Allah, maka sudah jelas bahwa saya ini adalah orang yang tersesat yang sangat nyata, melakukan kesesatan yang sangat nyata. Kata ini itu satu orang yang datang dari desa yang sangat terpencil, namanya Habib An-Najjar, yang pada waktu itu kaumnya, anggaplah itu kepala sukunya, kaumnya itu gak ada yang menyembah, gak ada yang percaya sama utusan. Kemudian datang Habib An-Najjar, saya tidak punya alasan untuk tidak menyembah Allah, dan saya ragu, dan tidak mungkin patung-patung yang kamu sembah itu bisa menyelamatkan kita. Kalau saya tetap dalam keadaan seperti ini, menyembah patung-patung seperti kalian, maka saya ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian selanjutnya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini sesungguhnya saya amantu. Saya beriman bi rabbikum kepada Tuhan kalian semua. Fasma'un, saksikanlah, dengarkan pengakuanku ini. Berkata Habib An-Najjar kepada kaumnya. Kemudian seketika itu juga balasannya, qilat hulil jannah. Qilat hulil jannah ini ada kata-kata dari langit. Malaikat Jibril turun, langsung memberitahu ke Habib An-Najjar, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Sendirian itu balasan bagi orang yang beriman kepada Allah di tengah-tengah kaumnya yang kafir. Kalau di Lavender kan nggak ada tantangan. Jadi itu di tengah-tengah kekafiran, kemusyrikan, Habib An-Najjar berani mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saksikan saya, dengarkan pengakuan saya bahwa saya menyembah Allah, menyembah Tuhan kalian yang seharusnya kamu sembah, yaitu Allah, bukan patung-patung itu. Dan langsung malaikat Jibril turun, qilat hulil jannah, dikatakan udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, bukan kalian. Seandainya tidak sendirian berarti udkhulu,
masuklah kalian semua, tapi sendirian. Udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Luar biasa balasan di dunia. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kemudian Habib An-Najjar itu masih mengharap, aduh, seandainya kaumku dapat mendengar suaranya malaikat Jibril yang berkata kepada Habib An-Najjar bahwa saya akan dimasukkan ke surga, betapa kaumku itu akan mengikuti saya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kemudian bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa ya sebabnya? Habib An-Najjar, apa sebabnya Allah mengampuni saya? Kan malaikat Jibril mengatakan kepada Habib An-Najjar, Habib An-Najjar, Allah sudah mengampunimu. Wa ja'alani minal mukramin. Apa sih sebabnya aku ini diampuni oleh Allah, sedangkan aku sebelum ini kafir, sebelum ini menyembah berhala. Tapi kenapa Allah mengampuniku? Ternyata apa? Rahasianya itu kenapa masih dapat hidayah? Habib An-Najjar itu orangnya suka bersedekah. Jadi ada pembangunan kebaikan dibantu, ada bakti sosial dibantu. Pokoknya ringan tangan suka mukul ya. Pokoknya suka menyumbang, itu Habib An-Najjar itu. Waktu masih belum masuk Islam. Nah, itu penyebabnya. Kemudian wa ja'alani minal mukramin. Apa ya yang menyebabkan aku ini dimuliakan oleh Allah? Itu Habib An-Najjar. Itu balasan bagi orang yang beriman. Kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Dan Allah itu tidak menurunkan apa-apa. Maksudnya tidak menurunkan musibah kepada kaumnya, tidak menurunkan badai, enggak. Ya dibiarkan, seketika itu dibiarkan. Akan tetapi in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun. Akan tetapi pada seketika itu Allah tidak menurunkan musibah kecuali sayhatan wahidatan. Malaikat Jibril itu menjerit. Malaikat Jibril itu akuat yang menjerit. Malaikat Jibril akuat. Ketika malaikat Jibril itu menjerit, orang se-Utopia itu mati semua. Gak ada yang hidup. Langsung beku. Mendengar jeritan malaikat Jibril itu langsung beku. Gak ada yang bergerak sama sekali. Itu siksaan bagi orang yang tidak. Itu kalau sebelum Nabi Muhammad, orang gak beriman itu siksaannya itu di dunia. Lain lagi di akhiratnya. Kayak umatnya Nabi, siapa itu? Nabi Lut. Itu langsung badai itu langsung mati semua. Nabi Nuh siksaannya langsung di dunia. Yang beriman mari naik ke perahu saya, yang enggak beriman ya silahkan. Akhirnya semua naik ke perahunya. Yang beriman turunlah hujan 40 hari 40 malam. Akhirnya jangankan perahu, jangankan rumah, gunung ditumpuk itu bisa tenggelam saking tingginya air. Jadi kita ini beruntung sebenarnya, diberi kesempatan oleh Allah. Yang tidak sempat sholat masih diberi kesempatan, gak langsung disiksa oleh Allah, diberi jeda untuk mengqadha sholatnya. Itu kemurahan Allah. Berkat siapa? Ya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang perlu kita syukuri. Kalau umat terdahulu, penduduk Antokia, se-Antokia itu hanya satu yang beriman, diselamatkan oleh Allah. Yang lain semuanya itu langsung malaikat Jibril menjerit, semuanya langsung mati. Kayak apa ya? Jeritannya malaikat Jibril itu kayak apa? Itu lain trompetnya Nabi. Malaikatnya Pak, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup trompet satu kali. Semua makhluk yang hidup, entah malaikat, entah siapapun, itu meninggal. Kecuali malaikat maut. Kecuali malaikat maut. Ya, ada orang yang bertanya, tukang mencabut nyawa kan malaikat maut.
Walaupun trompet ditiup, kalau tidak dicabut sama malaikat maut, kan tidak mati. Jawabannya, malaikat maut itu mencabut manusia itu sama dengan sampean duduk di depannya ada meja. Semuanya ada apa itu? Ada hewan umpamanya. Itu dibunuh satu kali kan bisa. Cepat. Jadi kita ini umpamanya lavender, mati abarin umpamanya. Itulah gepak di malaikat maut. Jadi gak ada kesulitan sama sekali. Itulah keajaiban dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua umat Muhammad. Semoga kita dapat dapat meresapi, mengangan-angan lebih banyak mana dosa yang dilakukan dengan amal yang baik yang dilakukan. Itu perlu diangan-angan. Kenapa? Mumpung kita belum didatangin yang namanya al-maut. Karena kalau sudah napas, ruh itu sudah ada di tenggorokan, itu udah gak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Makanya ini pensiunan ini alhamdulillah diberi umur oleh Allah untuk bertaubat, untuk menjadi memakmurkan pengajian, memakmurkan masjid. Ini perlu disyukuri ini. Kebanggaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada agama. Semoga ada tambahan manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.